Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pemirsa yang ada di rumah, ada di mana saja, semoga Allah melindungi kita semua. Salat puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menjaga kita dari segala macam keburukan, insyaallah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut sharing kita. Saya pakai masker takutnya virusnya atau bakterinya kena ke kamera dan tumbuh tapi tidak ya. Tim, saya ingin bongkar dulu seluk-beluk daripada jin ini, dan diantaranya selanjutnya tadi di video sebelumnya kita sudah bahas tentang macam-macam jin. Sekarang kita bahas tentang tempat tinggal jin. Tim, Syekh Wahid Abdul Salam Bali menyebutkan bahwa biasanya, ini bukunya, oke, kita lanjut. Biasanya bangsa jin lebih memilih untuk tinggal di tempat-tempat yang tidak dihuni manusia. Itu satu ya. Jadi kalau misal ada tempat-tempat yang kosong, rumah yang kosong, atau pokoknya tempat yang kosong, itu biasanya itu menjadi pilihan yang tepat bagi jin itu. Atau begini, misal rumah Anda, rumah kita, misal kita tinggal, ya, kita tinggal, kemudian kosong, bisa jadi selama 1-2 hari, atau 1 minggu, sebulan, setahun. Nah, pasti bisa dapat dipastikan bahwa jin di situ bertempat, karena ya mereka nggak punya rumah gitu ya. Jadi mereka pasti bertempat. Jadi atau di hutan, atau di padang pasir, atau yang lain-lain, ya, gurun atau apa, itu lebih ininya ke tempat yang tidak ada manusianya, karena hakikatnya mereka itu takut kepada manusia. Nah, kemudian lanjut, ada juga yang tinggal di tong sampah. Masya Allah, subhanallah. Ada yang tinggal di tong sampah dan tempat pembuangan kotoran. Nah, jadi ya di kloset atau di WC ya, sehingga misal kalau kita diajarkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita masuk ke dalam WC, masuk dengan kaki kiri dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguhnya aku berlindung padamu, minal khubuthi, daripada jin, setan jahat dari laki-laki, dan khaba'ith, setan jahat dari perempuan. Nah, baik, lanjut ya. Nah, jadi ada yang tinggal di tempat sampah, di tong sampah, atau ada yang tinggal di tempat pembuangan kotoran. Sepiteng ya. Oke. Nah, di antara jin tersebut ada yang tinggal bersama manusia. Ini nih. Karena itu Rasulullah SAW pernah keluar menuju padang pasir untuk mengajak pendakwahi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau membacakan Al-Quran kepada mereka serta mengajarkan syariat-syariat Islam. Nah, hadis tentang kisah ini banyak periwayatannya, seperti yang terdapat pada kedua kitab Sahih Imam Bukhari dan Muslim, dari jalur Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Ada juga yang tinggal di tong sampah dan pembuangan kotoran karena mereka memakan sisa-sisa makanan manusia, sebagaimana terdapat pada hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa makanan daripada, ini bisa dicek di flashback di beberapa video sebelumnya, sebutkan bahwa Rasul mendoakan kepada mereka kotoran dan tulang itu dimohonkan sama Rasul menjadi makanan bagi para bangsa jin. Selanjutnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Yazid bin Jari, salah seorang perawi yang thiqah dari negeri Syam. Dia salah seorang tabi'in yang kurang masyhur. Beliau berkata, tidaklah sebuah rumah yang dihuni para penghuninya, melainkan pada atap rumah mereka terdapat jin. Jika mereka makan siang, jin-jin ini pun turun dan makan bersama mereka. Dan begitu pula ketika mereka makan malam. Ini terdapat di Fathul Bari jilid ke-6, halaman 345. Jadi dari hadis ini kita bisa tahu bersama bahwa bisa jadi ada jin-jin yang tinggal bersama manusia, dan mereka berada di atap rumah mereka,
manusia itu. Bisa jadi sekarang di atap rumah saya ini ada jin ya, dan ini kita bicara ini sekaligus mendakwahi mereka insya Allah. Dan nanti kita akan bagi share tentang cara meruqyah rumah. Maka insya Allah tetap kita sama-sama membangun channel ini. Insya Allah di share sebanyak-banyaknya supaya orang bisa tahu apa namanya akan ilmu ini insya Allah ya. Baik. Sehingga ini kita lanjut. Ada yang di rumah-rumah manusia kan, sehingga kadang kalau mereka makan malam atau makan siang itu mereka turun makan bersamanya, sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kalau kita makan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Maka ketika kita membacakan itu, maka jin atau setan itu akan berkata, tidak ada bagian kita di tempat ini. Maka mereka akan berpencar kemana saja mencari orang yang tidak membaca doa ya untuk makan. Nah, Ibnu Hajar melanjutkan, saya katakan mengenai tipu daya setan ini, Abu Bakar bin Ubaid meriwayatkan dari Yazid dengan kalimat, tidaklah setiap penghuni rumah dari kalangan kaum muslimin melainkan genting atas atap mereka, rumah mereka, terdapat jin-jin muslim. Nah, jadi maksudnya ada jin-jin muslim ya. Jika mereka bersantap siang, jin-jin ini pun turun dan makan bersama mereka. Jika mereka makan malam, jin-jin ini juga ikut makan bersama mereka. Allah menjaga mereka dari melihat jin-jin ini. Tahu bagaimana ya kalau kita makan dan ternyata ada jin gitu kan, dan bentuknya bisa jadi aneh-aneh atau apa ya. Dan Allah satir pandangan kita daripada mereka, alhamdulillah. Dan semoga Allah tetap menjaga kita daripada tidak melihat mereka, karena itu akan menjadi mengganggu. Kalau misalnya ada indigo katanya atau lain-lain, nah itu bisa jadi malah sebenarnya mata mereka itu yang ada jin, karena yang bisa melihat jin adalah jin itu sendiri, sehingga bukan manusianya yang bisa melihat jin, tapi di matanya itu ada jin, sehingga itu insya Allah bisa ditutup ya dengan cara insya Allah meruqyahnya. Oke, kita melanjutkan. Ada juga jin yang tinggal di WC. Nah, diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhuma, beliau bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya tempat-tempat pembuangan kotoran ditempati oleh bangsa jin. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam jamban, hendaklah ia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung padamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Dalam hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Thaharah bab ketiga, An-Nasai dalam kitab Thaharah bab 17, Ibnu Majah di dalam kitab Thaharah bab 9, dan Imam Ahmad di dalam Al-Musnad juz 4 halaman 369, dan hadis ini sahih. Ya, penjelasan tentang Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith tadi sudah sempat saya singgung. Baik. Nah, ini penulis Syekh Wahid Abdul Salam Bali berkata bahwa saya pernah bertanya kepada salah satu jin muslim. Nah, ini bisa ya dalam keadaan mungkin apa namanya diruqyah atau apa ya. Sehingga penulis ini berkata, Syekh Wahid Abdul Salam bertanya kepada salah satu jin, apakah kamu bertempat tinggal di kamar mandi? Dia menjawab tidak. Saya bantah iya. Tapi dalam hadis disebutkan bahwa jin-jin bertempat tinggal di WC dan di kamar mandi. Dia menjelaskan iya, tapi ini khusus bagi jin kafir, karena mereka lebih memilih tempat-tempat najis dan kotor sebagai tempat tinggal mereka. Menurut saya, maksudnya menurut Syekh Wahid Abdul Salam Bali, bisa jadi perkataan ini benar, bisa jadi. Nah, sebab saya pernah memperhatikan jin-jin kafir sangat membenci harum-haruman dan bau yang sedap, khususnya minyak kasturi. Sementara jin-jin muslim sangat menyukai aroma-aroma seperti ini. Persis seperti kaum muslimin dari kalangan manusia yang suka bau-bau harum. Nah, bangsa jin biasa menghuni gedung dan kamar-kamar. Nah, jadi kalau ada kamar kosong atau apa, itu masuknya baca salam. Ada gedung kosong, masuk baca salam. Insya Allah mereka takut sama manusia, mereka akan pergi. Nah, Imam Nasai meriwayatkan dari Qatadah dari Abdullah bin Sirjis, dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yabulanna ahadukum fil hijr. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing pada liang-liang atau lubang-lubang. Mereka bertanya kepada Qatadah, mengapa kita dimakruhkan untuk kencing pada liang-liang atau lubang-lubang? Dia menjawab, karena lubang-lubang atau liang-liang itu merupakan tempat tinggal jin. Hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Taharah bab 16 dan 29,
dan An-Nasai dalam kitab At-Thaharah bab 29, dan Imam Ahmad di dalam Al-Musnad juz kelima halaman 82. Hadis ini sahih. Abu Zur'ah dan Abu Hatim telah mengatakan bahwa hadis ini dari jalur Qatadah dari Abdullah bin Sirjis. Nah, kenapa saya menyebutkan catatan kakinya beliau ini? Karena sangat penting untuk mengutip daripada sumber yang didapatinya, karena tidak boleh sembarang dalam mengatakan hal-hal seperti ini ya. Sehingga ini masya Allah, alhamdulillah, ini sahih dan dapat dipertanggungjawabkan tentang keilmuan yang ada pada yang ditulis pada bukunya Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini. Baik, lanjut. Bangsa jin juga biasa menghuni kandang-kandang unta atau kandang-kandang hewan. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kandang-kandang unta merupakan tempat tinggal setan, sebagaimana terdapat pada Sahih Muslim dan kitab lainnya. Nah, kalau misal di kandang unta itu ada dalam hadis sahih bahwa merupakan tempat tinggal setan. Nah, tapi kalau misal mungkin pada kandang-kandang yang lain itu karena kotoran yang menjadi tempat bahan konsumsi bagi mereka, sehingga mereka tinggal di situ untuk mendapatkan makanan. Oke, demikian pembahasan kali ini, yakni tentang tempat tinggal jin. Semoga bermanfaat. Silakan di share, like, and subscribe. Kita share sebanyak-banyaknya agar insyaallah ilmu ini bisa diketahui oleh banyak orang. Dan ini merupakan, kami sempat membaca di bagian awal daripada buku ini merupakan hadiah bagi umat muslim, agar mana insyaallah kita terselamatkan dan terjaga. Nanti di bagian-bagian kedepannya ada nanti penjelasan bagaimana, ada dokter yang memang menjelaskan bahwa kesurupan ini memang ada, begini-begini itu memang ada, dan penjelasannya itu memang ilmiah, sehingga berdasarkan penelitian bahwa dia bisa disembuhkan hanya dengan doa dan berdoa kepada Allah, dan ada itu ya, insyaallah kita bahas ke depan. Semoga kita masih bisa bertemukan lagi dengan kesempatan itu. Jazakumullah khairan. Arsyadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.